Hai kawan-kawan perempuan. Hai. Saya dan Cenil mau ke Blok M Plaza. Lama kan, anak lama akan tahu bahwa Blok M Plaza itu Tapi gue udah legend. 10 tahun kali kayaknya nggak kesana. Kayaknya ya, seingat gue. Gue kayaknya juga sekitar itu, karena terakhir ke sana tuh gue bersama seseorang. Seseorang siapa? Itu loh, ke tempat yang apa, buku-buku bekas sama apa, CD bekas. Emang ada? Kaset-kaset bekas. Ada. Di basement. Gue malah waktu itu ke bengkel terakhir. Oh enggak tuh 10 tahun deng. Jadi di situ ada bengkel. Setahu gue. Tapi enggak. Anyway. Yakin. Kayaknya apa gue salah ya? Jadi kita mau bahas apa nih? Kan lo yang punya cerita itu loh. Gue sampai Ini terperangah. gara-gara gue dapet cerita ini langsung kita bikin vlog Ya. sekalian. Macet lagi kebetulan. Aduh, kok panjang macetnya. Jadi kawan-kawan perempuan, ada satu teman saya, kawan perempuan juga, itu kena tipu di sosial media. Gak usah disebut, boleh disebut. Saya punya ada ya, pokoknya dari sosial media berbasis foto. tahu ada itu. Kebetulan temen gue ini pernah menikah, ya. Jadi sekarang statusnya single mom. Terus kenalan lah sama Diajak kenalan sama cowok di ya itu digital media itu di sosial media. Di sosial media. Terus singkat cerita pokoknya mereka sering ngobrol sampai tukeran nomor WhatsApp. Mereka kurang lebih intens ngobrol ya. Dan teleponan, video call gitu. Selama sebulan tuh mereka intens sampai akhirnya menyatakan pacaran. Jadi pacaran jarak jauh tapi masih di Indonesia. Lokasinya masih di Indonesia. Terus pacaran lah, video call tiap hari, jadi ya merasa punya pacar. Sampai akhirnya dia ngaku dia bekerja di perusahaan yang oke lah pokoknya. Dan memang ada fotonya tuh maksudnya dia ke lokasi tambang gitu. Terus di situ ada pekerja juga. Ya walaupun nggak tahu ya itu dia cuma datang atau enggak kan kita nggak tahu ya. Sampai akhirnya di masuk bulan kedua atau bulan ketiga gitu, mulai pinjam uang karena katanya ada kasus penyalahgunaan apalah gitulah, surat atau apa yang sehingga dia harus usahanya dia itu harus gue lupa ya detail ceritanya, pokoknya intinya ada masalah di bisnisnya itu sehingga dia pinjam uang sama yang katanya pacarnya ini. Sebelum itu sampai udah di tahap yang ngelamar, mau nggak jadi istriku, yang gitu-gitu deh pokoknya. Tapi belum pernah ketemu. Makanya gue waktu dia cerita, dia bentuknya apa kan sebatas layar belaka. Makanya gini, waktu gue cerita, gue antara mau on-onin gitu ya sama kasihan, tapi iya. kan jadi gue cuma diem. Maksudnya gue cuma menerima, gue nerima aja gitu tuh dicerita, gue cuma dengerin, gue cuma menjadi pendengar, cuma bisa bilang ya udah sabar dulu gitu maksud gue. Dan itu ternyata total itu 6 bulan ya mereka, 5 bulan apa nggak nyampe deh, nggak nyampe 6 bulan pokoknya. Itu total itu sudah menghabiskan uang. Dia kirim uang itu karena nanti sambil kirim uang kan sambil merencanakan pernikahan. Tapi dia juga video call tuh ada ibu-ibu gitu, dia bilang itu ibunya. Terus ini adiknya, dia video callnya begitu. Sekeluarga lengkap lah ya. Iya makanya percaya kan temen gue ini. Dan buat gue sih tetap itu absurd banget sih. Dia belum pernah ketemu, ngajak kawin itu bagaimana sih maksudnya? Emang Itu mau kawin virtual? Makanya. Dan
minimal gini, minimal lo dateng dong ke sini atau Iya. ceweknya dikenalin ke orang tuanya, minimal begitu kan. Nah, pokoknya singkat cerita dia habis uang ratus lah. Serius lu? Ada aja 20 nih, terus tapi dia kasih lihat nih bukti-bukti ini, nanti harus ini bayar, ngurus surat ini, nanti usaha ini akan jadi usaha kita setelah kita menikah gitu-gitu. Terus ngasih breakdown mau lamaran gitu-gitu deh pokoknya. Terus nah di awal-awal tuh juga dia ngirim-ngirim kayaknya dari GoFood atau ngirim makanan, kasih surprise ke teman perempuan gue ini. Di awal-awal tuh begitu, jadi nggak merasa tertipu kan. Jadi ntar dikirimin sarapan pagi sayang, gitu-gitu dulu awalnya. Modal lah ya. Tapi nggak sesuai, modalnya juga paling GoFood. Oke. dikirim bunga, dikirim yang gitu-gitu. Iya. Jadi yang dicolek memang perasaannya ya. Jadi makanya gue sampai yang aduh, gue mau ngomelin atau mau, kan orang lagi kedukaan gitu ya, jadi gue biarkan aja dulu. Ya emang gak perlu diomelin juga sih, udah terjadi. Cuma ya namanya teman kan, kalau deket kan kita Harus bilang. bukan sahabat gue banget sih, tapi gue cukup dekat sama dia sampai dia berani Bilang. cerita ya ke gue gitu sih. Serem gak sih? Enggak, dia taunya bahwa dia ketipu tuh dari mana? Kemudian orangnya. Oh iya. Jadi untung lo ingetin. Kok bisa sulap tato dia tahu? Jadi tiba-tiba ada seseorang kontak dia, bilang itu orang meninggal. Dengar orang meninggal kenapa ketawa? Jadi dia bisa. Karena gue nggak percaya tetap. Iya. Terus. Ya buktinya temen gue itu pun akhirnya bilang, gue kayaknya ketipu deh nih. Dia langsung sadar gitu. Terus gue bilang, terus waktu dikasih tahu meninggal, dikasih tahu nggak ada pemakamannya? Kan gue tanya dong, ada apa? Nggak, habis itu hilang. Jadi ada temennya, saya sahabatnya A atau sahabat atau saudara gitu ya, gue lupa deh dia cerita, karena dia cerita juga udah sesengguk-sengguk, udah cerita apa, nangis kan, ngakunya meninggal. Tapi dia bagus, dia menyudahi dengan meninggal. Itu gue mengingatkan gue sama cerita itu loh, Wit. Tinder swindler itu loh. Iya kan? Yang di Netflix kan? Itu kan true story. Dan orangnya sampai sekarang pun masih ada bebas setelah keluar dari penjara. Malah jadi ngetop. Top. Dia malah kawin sama model kan? Yoi. Mobilnya masih Ferrari. Memang, makanya Jagoan. Emang ada tipe orang yang mencari uang dengan atas nama cinta. Jualan cinta. Iya, jualan Ada. cinta. Kita juga kenal kok. Ada orang yang memang hidupnya, maksudnya dia nggak ada jenis orang yang tidak terlatih untuk earn money. Tapi dia punya keahlian menjual cintanya, menyentuh perasaan orang. Nah, kan perkaranya adalah karena kita ngomong kesandung kawin, itu kan soal perempuannya kan. Kalau Ya, lakinya ya. memang bahwa Ya udahlah ya. bahwa ada memang tipe laki, Terus bahwa ada tipe laki kayak gitu. Jadi itu yang kita, kalau ada orang yang merayu kita, itu memang enak kok dirayu, itu enak. Gue tahu, ya lo tau lah gue sebutin apa ya gue. Ya gue pun juga dulu pernah mengalami itu, dirayu atas nama cinta itu. Dan apalagi kalau orang itu tahu kita tuh kayak apa. Jadi misalnya dia akan merayu di titik yang tepat. Itu kan bikin kita kelepek-kelepek. Biasanya tuh orang-orang kayak gitu tuh cerdas. Jadi dia akan banyak nanya sama kita. Cerdas untuk urusan itu. Iya, jadi misalnya gini loh. Dia akan, kita nggak belok kiri kan? Kiri. Untung gue nanya. Hah? Dogol. Ini kan udah standar. Ke arah situ, aduh ampun deh gue. Terus dasar tukang nyasar. Terus Jadi dia nanya segala macam. Jadi dia tahu kita tertariknya sama apa gitu. Nanti dia akan masuknya dari situ. Misalnya oh dia tuh orangnya seneng baca gitu misalnya. Nanti dia akan begini, aduh kamu tuh pinter banget ya gitu. Jadi yang pandai emang dia tahu persis titiknya di mana gitu. Ngebaca orang tuh dia pinter kan, emang dia terlatih untuk itu gitu. Iya, udah kebiasaan. Terbiasa, udah automatic pilot. Nah, buat perempuan-perempuan ketika lo mendadak merasa jatuh cinta,
you'd better stop. Iya. Itu kalau nggak salah lu juga pernah ngomong soal itu. Hal sesuatu yang serba mendadak, sesuatu yang Iya. serba terjadi dengan cepat, Iya. lo sebaiknya segera bangun karena itu it's Gak ada too yang good to instan, it's too good to be true. Gak ada yang instan. Karena gue nggak tahu ya, tapi gue nggak pernah mengalami first love Nah itu juga baru at the first sight gue sih. baru Nanti kita bahas ya. di vlog kita yang Love at the first sight. lain. Kita Love cari at the cari first sight narasumber ya. dulu. Kita cari narasumbernya dulu. Oke, kawan-kawan perempuan, itu serem sih. Ya. Ada beberapa kasus yang kayak gitu, nanti kita akan angkat lagi di podcast ya. Ya, itu banyak. Jadi hati-hati, banyak banget sekali. hati-hati please. Hati-hati. Semoga kawan-kawan perempuan, balik lagi nih kita ingatkan, yuk kita tingkatkan level kesadaran kita sebagai perempuan. Tangkaplah sinyal dan detail deh, hati-hati. Apalagi sama yang baru-baru kenal lewat sosial media. Bukannya nggak boleh, karena ada juga temen gue yang lain yang Aman-aman berhasil aja. dapat pasangan dari sosial media dan aman-aman aja sampai sekarang gitu. Bukan jadi nggak kita pukul rata bahwa Iya, semua iya. pasti penipu, ya enggak gitu. Meningkatkan Tapi ya tingkatkan kesadaran dan lebih jeli lagi ngeh lah selalu. gitu ya. Be careful. Saya takut nyasar ini karena Cenil gampang nyasar, jadi kita ketemu lagi di vlog selanjutnya. Bye bye.